Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu. Berarti kalau nggak salah saya kurang satu pertemuan lagi kan ya? Ya nggak? Pekan depan pertemuan ke-6 sama nanti saya meet ya. Nanti pertemuan ke-7-nya udah Bu Maya. Tinggal pekan depan. Nah, untuk pekan depan saya akan sampaikan beberapa soal yang itu teknisnya nanti dibahas lah yang itu akan maksudnya itu menjadi soal pribadi ya per orang sehingga jawabannya bisa berbeda atau dan itu akan dibahas pekan depan gitu. Nah, pekan depan siapa yang saya tunjuk sama Aca gitu ya. eh untuk mengawali itu dan mungkin nanti ada jawaban yang lain dan seterusnya. Tapi tidak hanya sekedar jawab A, B, C, D gitu ya. Namun istilahnya itu alasannya apa atau barangkali ditemukan di beberapa standar yang kita sudah pernah diskusikan itu di standar apa, mungkin lebih tepatnya di halaman berapa yang menyatakan itu dan seterusnya gitu ya. Jadi istilahnya itu melihat pada ininya, referennya langsung gitu ya. Nanti setelah presentasi dan mungkin nanti insya Allah pekan depan saya sisipkan sedikit juga untuk saya merangkum atau apa ya memberikan tambahan lah, tambahan yang dari 3 kelompok kemarin ya pembahasannya. Oke, silakan untuk mempersingkat waktu kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan. Waktunya sampai adzan maghrib selesai gitu ya. Nanti after jam maghrib kadang-kadang masih ada sisa beberapa diskusi gitu boleh dilanjutkan ya. Eh, saya disisakan pokoknya sebelum jam Isya pastinya itu saya paling sekitar berapa menit lah nanti untuk menyampaikan bagaimana penyelesaian atau mekanisme untuk soal jawab pekan depan gitu. Monggo silakan kelompok 3, Pak Andi Nurul. Baik, terima kasih Pak. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Lulu Muhimmatul Ibadah SEMSI AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan laporan berkelanjutan dan teman-teman mahasiswa magister akuntansi 5 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ISAI 3000 atau Assurance Engagement other than audit or review of historical financial information. Sebelum memulai memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ahmad Syawki, ada Mbak Andi Nurul Anissa, Mbak Apriya Naita, Arifatul Hairiyah, saya sendiri selaku moderator, kemudian ada Aura Haris, kemudian ada Mas Vicky Dayat, Mbak Meza Haurawidya, Mbak Raisa Sofi Amani, dan Mas Muslihul Umam. Oke, langsung saja untuk pemateri yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Raisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kesempatannya Mbak Arifatul. Untuk yang akan kita bahas itu pertama ada ISAE 3000, yaitu standar internasional untuk penugasan assurance selain audit atau review atas informasi keuangan historis. Eh, untuk ISAE 3000 itu diterbitkan oleh IAASB atau International Auditing and Assurance Standard Board. Dan untuk efek tanggal efektif untuk laporan assurance itu bertepatan, aduh, maaf, eh, boleh di-share kembali? Oke, untuk tadi efektif untuk laporan assurance itu bertepatan di tanggal 1 Januari 2005 ke atas dan digunakan oleh akuntan publik untuk memberikan keyakinan atau assurance kepada pengguna laporan. Boleh di next?
Tujuan dan ruang lingkupnya yang pertama ada menetapkan prinsip dasar dan prosedur penting untuk penugasan assurance non-audit. Yang kedua mencakup engagement yang memberikan keyakinan atas informasi non-keuangan atau prospektif. Dan yang terakhir tidak mencakup audit dan review laporan keuangan yang diatur oleh ISA atau ISRE. Next. Untuk jenis-jenis assurance engagement, yang pertama ada reasonable assurance, yaitu memberikan tingkat keyakinan tinggi dengan risiko yang sangat rendah. Yang kedua ada limited assurance, yaitu memberikan tingkat keyakinan sedang dengan risiko yang lebih tinggi. Perbedaan utamanya itu terletak pada bentuk kesimpulan dan kedalaman bukti yang dikumpulkan. Untuk next-nya akan dibacakan oleh Mbak Nisa, silakan. Baik, terima kasih Mbak Reza. Izin melanjutkan. Selanjutnya ada hubungan dengan standar lain. Yang pertama itu ada berhubungan dengan International Framework for Assurance Engagement. Yang kedua dapat digunakan bersama ISAE lain yang bersifat spesifik. Yang ketiga ISA dan ISRE tidak berlaku langsung namun dapat memberikan panduan. Next, Mbak Aura. Mbak Aura bisa di next slide. Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya ada persyaratan etika. Yang pertama itu praktisi harus mematuhi kode etik efek bagian A dan B. Yang kedua, prinsip utamanya itu terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Yang ketiga, harus menjaga independensi dalam pikiran dan penampilan. Yang keempat, ancaman terhadap independensi harus diidentifikasi dan dikurangi. Next slide. Selanjutnya ada pengendalian mutu atau quality control yang dimana di sini mengacu pada ISGC 1, yaitu sistem pengendalian mutu di tingkat firma dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap standar profesional dan hukum dengan elemen utama yaitu tanggung jawab pimpinan, etika, penerimaan klien, penugasan tim, pelaksanaan, dan pemantauan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Syauki. Persilakan. Terima kasih Mbak Andi. Untuk selanjutnya penerimaan dan keberlanjutan penugasan. Yang pertama yaitu engagement hanya diterima bila tanggung jawab atas subjek dipegang oleh pihak selain pengguna. Kemudian praktis menilai kesesuaian kode etik dan standar sebelum menerima penugasan. Kemudian nomor 3, tim harus memiliki kompetensi profesional yang memadai, lalu ada dokumentasi tanggung jawab pihak terkait diperlukan, misal dalam surat pernyataan. Next, Mbak Arifatul. Kemudian pada persetujuan ketentuan penugasan, yaitu pertama disepakati antara praktisi dan pihak pengikat atau engaging party, kemudian ketentuan dicatat dalam surat perikatan atau engagement letter. Kemudian ada perubahan jenis penugasan, misal dari reasonable menjadi limited, hanya dapat dilakukan dengan alasan yang wajar. Lalu ada perencanaan dan pelaksanaan penugasan. Yang pertama yaitu perencanaan mencakup strategi umum, ruang lingkup, waktu, dan pendekatan prosedur bukti. Kemudian harus mempertimbangkan risiko salah saji material, kemudian membantu mengalokasikan sumber daya, mengawasi tim, dan mengkoordinasi ahli. Lalu profesional skeptism wajib diterapkan selama proses. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aura. Baik, selanjutnya untuk penilaian subjek dan kriteria, subjek matter harus relevan, kemudian dapat diukur dan dapat dievaluasi. Untuk kriteria yang digunakan itu harus sesuai, dapat dipahami, dan dapat diverifikasi. Kemudian jika kriteria dikembangkan khusus, harus dikonfirmasi kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna. Next.
Kemudian ada materialitas dan resiko, di mana materialitas digunakan untuk menentukan sejauh mana salah saji dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Kemudian resiko assurance mencakup risiko inherent, pengendalian, dan deteksi. Praktisi menurunkan resiko ke tingkat yang dapat diterima melalui prosedur pengumpulan bukti. Next. Selanjutnya ada penggunaan pekerjaan ahli, di mana ahli digunakan bila dibutuhkan keahlian khusus di luar kompetensi akuntan. Kemudian praktisi tetap bertanggung jawab atas kesimpulan akhir, kemudian harus menilai kompetensi, objektivitas, dan metodologi ahli. Selanjutnya bukti dari ahli harus cukup dan tepat untuk tujuan assurance. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Mbak Apri. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, Prof. Saya off-cam karena jaringannya kurang stabil. Selanjutnya yaitu pengumpulan bukti. Bukti ini harus cukup dan tepat. Kemudian untuk pengumpulannya menggunakan metode inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan ulang, analisis, dan wawancara. Kemudian bukti biasanya bersifat persuasif, bukan absolut. Kemudian harus mempertimbangkan biaya dan manfaat bukti. Selanjutnya, Mbak. Kemudian representasi dan kejadian setelahnya, praktisi harus memperoleh pernyataan tertulis dari pihak yang bertanggung jawab. Kemudian pernyataan ini mengurangi potensi salah paham dan menjadi bukti tambahan. Dan yang terakhir harus mempertimbangkan kejadian setelah tanggal laporan yang dapat mempengaruhi hasil assurance. Next. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Umam. Terima kasih untuk slide dokumentasi. Yang pertama, dokumentasi menunjukkan bahwa engagement dilaksanakan sesuai ISAE, namun di baliknya ada tanggung jawab besar. Dokumentasi bukan sekedar bukti bahwa auditor sudah bekerja, melainkan bukti bahwa auditor benar-benar menerapkan prinsip etika, skeptisme, profesional, dan penilaian yang matang di setiap tahap pekerjaan. Yang kedua, berisi pertimbangan profesional dan keputusan signifikan. Bagian ini sering diabaikan, padahal disinilah nilai sebenarnya dari dokumentasi assurance. ISAE 3000 menekankan bahwa dokumentasi harus mencerminkan pertimbangan dan keputusan signifikan, yang artinya bahwa auditor tidak hanya mencatat apa yang dilakukan, namun juga mengapa keputusan itu diambil. Poin yang ketiga, harus cukup untuk dipahami oleh praktisi lain yang tidak terlibat langsung. Poin ini terdengar teknis, namun sebenarnya sangat fundamental. ISAE 3000 menegaskan bahwa dokumentasi harus cukup jelas untuk dipahami oleh praktisi lain yang tidak terlibat langsung. Artinya, setiap keputusan, pertimbangan, dan bukti yang dikumpulkan harus dapat ditelusuri. Jadi ketika kita bicara tentang dokumentasi, yang kita nilai bukan seberapa banyak kertas atau file yang disimpan, namun seberapa dalam keputusan profesional kita bisa ditelusuri dan dipahami oleh auditor lain. Next, Mbak. Selanjutnya itu membahas mengenai pelaporan asuransi. Pelaporan asuransi memang diwajibkan berbentuk tertulis dan berisi kesimpulan yang jelas. Tetapi poin kritisnya bukan hanya menulis laporan, melainkan bagaimana laporan itu mencerminkan tingkat keyakinan dan tanggung jawab profesional auditor. Di sini harus memuat judul, pihak terkait, subjek, kriteria, tanggung jawab, ringkasan pekerjaan, kesimpulan, tanggal, dan nama. Yang mana struktur laporan yang memuat elemen-elemen seperti judul, kriteria, dan tanggung jawab bukan sekedar formalitas. Ia berfungsi menjaga transparansi supaya berguna. Laporan memahami konteks batasan dan dasar kesimpulan yang diberikan. Tanpa elemen-elemen tersebut, laporan bisa menyesatkan atau memberi kesan kepastian yang palsu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan asuransi bukan sekedar produk akhir, tapi wujud akuntabilitas profesional. Kejelasan dan kejujuran dalam pelaporan menentukan seberapa besar kepercayaan publik pada hasil asuransi. Bukan hanya apa yang ditulis, namun bagaimana makna di balik setiap kata dipertanggungjawabkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Miza.
Baik, terima kasih Mas Umam. Untuk yang jenis kesimpulan asuransi, yaitu yang pertama unqualified, yaitu tidak ada penyimpangan material. Dan yang kedua ada yang qualified, yaitu terdapat penyimpangan terbatas. Dan ketiga ada adverse, penyimpangan material signifikan. Dan yang keempat ada disclaimer, yaitu keterbatasan ruang lingkup sehingga tidak dapat menyimpulkan. Next, Mbak Aura. Selanjutnya ada kewajiban pelaporan lain, yaitu praktisi dapat memiliki tanggung jawab komunikasi tambahan kepada pihak tata kelola, dan kemudian ada isu-isu yang relevan bagi governance harus dikomunikasikan secara tepat dan tidak diwajibkan mencari isu tersebut, tetapi harus dilaporkan jika ditemukan. Kesimpulannya, ISAI 3000 memberikan kerangka umum bagi penugasan asuran non-audit dan menekankan pentingnya etika, profesionalisme, skeptisisme, dan bukti yang memadai. Kemudian ISAI 3000 ini relevan untuk audit kinerja, keberlanjutan, kepatuhan, dan laporan keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada audien yang ingin bertanya bisa langsung on mic menyebutkan nama dan NIM. Teman yang mau bertanya boleh banget langsung raise hand atau on mic juga boleh, atau mungkin yang kesulitan on mic bisa menulis di kolom chat. Izin bertanya Mbak Rifatul. Ya, Mbak Saya Lindri Pratiwi Indri mau tanya apa tantangan penerapan ISAI 3000 ini di Indonesia untuk saat ini ya Mbak. Terima kasih. Apa tantangan penerapan ISAI 3000 ini di Indonesia? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Indri. Kami tampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Izin, Mbak. Halo, Mbak. Iya, boleh. Silakan Mas Gali. Ya, Mbak izin bertanya ya. Kondisi saat ini kan eranya digital ya, digitalisasi gitu. Di dalam era digitalisasi assurance gitu ya. Apakah penggunaan AI dan juga data analitik itu justru berpotensi mengancam independensi auditor atau justru memperkuat validitas bukti asuransi keberlanjutan? Mohon penjelasannya. Begitu ya. Mohon maaf Pak Gali, boleh diulang tadi pertanyaannya? Apakah di dalam era digital assurance, di era digitalisasi gitu ya, dalam era digital assurance ini gitu ya, apakah penggunaan AI dan data analitik itu berpotensi mengancam independensi auditor atau justru memperkuat validitas bukti atas asuransi keberlanjutan? Mohon penjelasannya. Oke, Mbak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Gali. Kami izin tampung terlebih Terima dahulu. kasih. Baik, untuk teman-teman selanjutnya yang ingin bertanya boleh langsung on mic atau menuliskan di kolom chat. Izin bertanya Mbak Ari. Iya, monggo Pak Sendika. Untuk ini kan asuransi ini kan ya Mbak, apa namanya, cara menetapkan tingkat materialitas dalam konteks asuransi pada informasi non keuangan itu gimana Mbak? Terus misalnya ada kejadian nih, kalau setelah
terjadi engagement, tapi ternyata kriteria yang digunakan itu tidak sesuai atau tidak tepat. Itu cara mengatasi atau langkah yang diambil gimana, Mbak? Terima kasih. Saya ulang pertanyaannya tadi, asuran ini kan menetapkan tingkat, bagaimana menetapkan tingkat materialitasnya pada aspek non keuangan. Kemudian misal ada engagement yang tidak sesuai gitu ya Pak, Tidak sesuai kriteria tidak sesuai atau kriteria. yang apa yang digunakan tidak sesuai atau tidak tepat gitu, terus gimana cara mengatasi atau langkah yang harus diambil gitu. Baik, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu untuk 3 penanyanya. Kami izin berdiskusi. Mohon waktunya terlebih dahulu. Bapak Ibu Mas Mbak, kita angkatan ini berapa peserta totalnya kalau masuk semua? Hari ini baru 19 yang hadir. Total berapa Mbak? Mbak Rani? Kalau yang sudah punya NIM itu sekitar 29 Bu, tapi kan ada yang mengikuti kelas RPL seperti itu dan Oke, kelas eksekutif. Oke, berarti memang sekitar 19-an ya. Nah, Iya, terkait Bu, sekitar 29-an, karena ada yang udah konversi. baik, terima kasih. Saya terkait soal yang saya siapkan untuk besok. Terima kasih. Prof. Lulu, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Indri tentang apa aja sih tantangan penerapan ISAE 3000 di Indonesia. So far yang telah saya pelajari itu ada 5. Yang pertama itu ada pemahaman dan literasi profesional yang masih terbatas. Eh, Karena mayoritas itu yang ada di Indonesia itu adalah akuntan publik dan praktik assurance, itu hanya berfokus pada audit laporan keuangan historis aja dan bukan pada assurance non keuangan. Sedangkan di ISAE 3000 itu membutuhkan kemampuan untuk menilai informasi kualitatif dan prospektif. Jadi nggak cuma angka. Terus yang kedua itu dibutuhkan kemampuan untuk memahami kriteria non akuntansi seperti ada indikator ESG, lingkungan sosial dan tata kelola. Kemudian ISAE 3000 juga membutuhkan kemampuan untuk menerapkan skeptisisme profesional.
Akibatnya, banyak auditor yang belum siap secara pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan standar ini secara konsisten. Yang kedua itu tantangannya yaitu keterbatasan kriteria dan standar lokal untuk informasi non-keuangan. eh ISAE 3000 itu nuntut supaya ada kriteria penilaian subjek atau subjek matter kriteria itu harus jelas, dapat diukur dan dapat diverifikasi. Sebentar. Oke, terus eh karena tadi dia harus punya kriteria penilaian subjek, makanya belum tersedia standar nasional yang baku dan terukur. Terus yang ketiga itu ada kurangnya tenaga ahli dan kolaborasi lintas disiplin. ISAE 3000 itu sering memerlukan keahlian lintas bidang. Misalnya butuh ahli lingkungan untuk assurance gas rumah kaca, terus ada ahli teknik atau energi untuk efisiensi operasional, dan ada ahli sosial untuk dampak keberlanjutan. Nah, sayangnya kolaborasi antara angkutan publik dan non-angkutan ahli teknis itu masih belum umum di Indonesia. Bahkan banyak KAP atau kantor akuntan publik yang belum memiliki sistem untuk menilai kompetensi dan objektivitas ahli eksternal. Padahal hal itu tuh merupakan syarat penting dalam penerapan ISAE 3000. Terus yang tantangan yang keempat itu biaya dan permintaan pasar yang masih rendah. Untuk penerapan IASE 3000 itu relatif mahal dan kompleks karena memerlukan pertama prosedur tambahan di luar audit keuangan, terus ada tim multidisipliner dan dokumentasi yang lebih mendalam. Sementara itu, kesadaran perusahaan dan investor terhadap pentingnya assurance non-keuangan itu masih rendah di Indonesia. Dan tantangan yang terakhir itu ada kesiapan regulasi dan dukungan institusional. Ya, meskipun ada standar internasional lain seperti IASE 3000 yang udah diakui oleh IAPI dan IAASB itu masih aja belum ada kewajiban atau pedoman nasional yang kuat yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan non-financial assurance. Oh, ternyata masih satu lagi, ternyata ada 6, yaitu tantangan etika dan independensi. Jadi di dalam praktik lokal atau di Indonesia itu masih sering ditemukan hubungan dekat antara auditor dan klien, terutama pada perusahaan menengah dan kecil. Sehingga penerapan kan kalau IASE 3000 kan butuh independensi yang kuat. Nah, karena mereka saling kenal, eh, jadi apa ya, kalau budaya bisnis di Indonesia itu mereka cenderung relasional. Jadi bisa memunculkan adanya konflik kepentingan, terutama ketika engagement non audit itu dilakukan bersama dengan jasa konsultasi atau advisory dari KAP yang sama. Mungkin itu hasil eh, diskusi tim kami. Mungkin ada yang mau menambahkan atau dari Mbak Indri ada yang ingin disanggah atau ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup Mbak Reza, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Indri. Baik, saya izin menjawab ya pertanyaan dari Pak Gali tadi. Tadi pertanyaannya, apakah penggunaan AI dan data analitik dapat mengancam independensi auditor atau memperkuat bukti asuransi keberlanjutan? Izin menjawab ya Pak Gali. Jadi sebenarnya kan AI, pemanfaatan AI itu dan data analitik itu dalam proses sustainability assurance itu kan memiliki dua sisi yang saling berlawanan ya, di mana satu sisi itu teknologi dapat memperkuat validitas dan reliabilitas bukti audit karena hal tersebut tuh mampu mengelola data ESG dalam jumlah besar secara cepat, akurat, dan berbasis real time, serta hal tersebut tuh membantu auditor untuk mendeteksi anomali dan praktik greenwashing. Nah, dengan kejadian tersebut, AI itu dapat mendukung prinsip-prinsip subversif dan apa ya? eh Pokoknya yang diatur dalam ISAE 3000. Nah, di sisi lain juga penerapan AI itu menimbulkan risiko terhadap independensi dan objektivitas auditor ya, terutama akibatnya terjadi ketergantungan pada sistem yang dikembangkan pihak klien dan potensi
terjadinya permasalahan. Nah, dan hal tersebut menjadi apa ya, adanya kurangnya transparansi dari modal analitik. Nah, maka dari itu efektivitas pengangguran teknologi itu sangat bergantung pada integritas tata kelola dan etika profesi auditor dengan penerapan prinsip ISAE 3000, ISKM, ISKM 1 dan ISEC kode etik. Nah, auditor perlu memastikan integritas data, menilai independensi algoritma, serta mengkomunikasikan peran teknologi secara transparan. Nah, jika disimpulkan, maka AI dan data analitik itu bukan ancaman, melainkan alat yang dapat memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap asuransi keberlanjutan. Nah, asalkan digunakan secara etis, independen, dan di bawah pengendalian mutu yang kuat. Kurang lebih seperti itu, Pak Gali. Apakah ada tambahan? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Cukup, makasih banyak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Sindika. Dalam asuransi keuangan itu penetapan tingkat materialitasnya bukan diukur berdasarkan nilai moneter, tetapi berdasarkan tingkat kepentingan dan dampak isu terhadap para pemangku kepentingan atau stakeholdernya, serta keandalan informasi yang disajikan. Nah, artinya asurer menilai seberapa besar pengaruh suatu informasi atau penyimpangan terhadap keputusan, persepsi, dan kepercayaan pengguna laporan. Nah, prosesnya itu melibatkan identifikasi isu penting, analisis dampak terhadap keberlanjutan organisasinya, serta penetapan ambang batas di mana suatu kesalahan atau ketidaksesuaian itu dianggap material. Nah, terus pertanyaan kedua tadi, apabila dalam engagement tidak ditemukan kejadian yang tidak sesuai dengan kriteria atau standar yang berlaku, nah di situ assurer akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak manajemen untuk meminta klarifikasi atau kesempatan melakukan perbaikan. Setelah itu, assurer bisa menilai apakah penyimpangan tersebut bersifat material atau tidak. Jika penyimpangan dianggap tidak material, kesimpulan asuransi masih dapat dinyatakan wajar secara keseluruhan, namun jika material dan tidak dapat diperbaiki, asurer akan menyatakan dalam laporan asuransi sebagai qualified conclusion atau kesimpulan dengan pengecualian. Dan bila penyimpangan tersebut sangat signifikan hingga mempengaruhi keseluruhan laporan, maka dapat diberikan adverse conclusion atau bahkan disclaimer kalau buktinya memadai. Nah, dengan demikian solusi terhadap ketidaksesuaian tersebut yaitu melalui dialog, perbaikan, dan penilaian profesional agar hasil assurance tetap objektif dan transparan. Apakah bisa diterima Pak Sentika atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Terima kasih Mbak Ari. Sama-sama. Oke, ini masih ada waktu sebelum maghrib. Untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, kami buka sesi kedua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Izin bertanya Mbak Arifah. Oke, Purani. Iya, terima kasih. Jadi mengapa di ISAE 3000 ini ya dianggap perlu meskipun sudah ada standar internasional mengenai auditing ya, dan juga International Standard on Review Engagement yang sudah mapan, apakah terdapat standar internasional yang lain yang khusus mengatur penugasan jaminan ini selain ISAE 3000? Kemudian apakah di dalam ini ISAE 3000 ini kan ada prinsip independensi. Nah, bagaimana sih cara dapat diuji dan dipastikan cara penerapannya secara nyata dalam pelaksanaan engagement? Terima kasih. Baik, terima kasih Purani. Tadi pertanyaannya, mengapa di ISAE 3000 dianggap perlu meski sudah ada standar internasional mengenai auditing? Dan pertanyaan kedua yaitu,
apakah ada standar lain selain ESI 3000? Kemudian yang terakhir yaitu dalam ESI 3000 ini ada mengenai independensi, bagaimana membuktikannya atau penerapannya. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya Mbak Rifatul. Nggih, Pak Eko, monggo. Pertanyaan dari saya, eh, bagaimana hubungan antara materialitas dengan resiko audit itu. Kemudian tambah sedikit lagi yang berkaitan dengan melanjutkan dari pertanyaan dari eh, Mas Sentika, Pak Sentika, itu apakah eh, terkait dengan tingkat ukuran materialitas, kan kalau di audit umum ya, finansial kan ada tingkat materialitas berdasarkan mungkin prosentase ya, dan itu pun masing-masing auditor mungkin ada kebijakan sendiri. Nah, yang kami tanyakan itu apakah ukuran tingkat materialitas eh, di ISAE 3000 ini emang sudah baku atau memang ini tergantung sama ya ukuran masing-masing perusahaan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Eko. Izin mengulang pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antara materialitas dengan resiko audit. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu apakah ukuran materialitas di ISA 3000 ini sudah baku atau tergantung pada ukuran masing-masing perusahaan. Maksudnya ukuran baku yang sudah ada ketetapannya atau itu nanti kebijakan dari asurernya gitu. Gitu, Ya, Mbak. baik. Khalifatul. Oke, makasih. Terima kasih kembali Pak. Baik, kami izin tampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan dari Mbak Leviana di kolom chat. Bagaimana ISAE 3000 menjamin kredibilitas laporan asuran sebagai pemangku kepentingan? Baik, untuk sesi ini udah ada 3 penanya, jadi kami izin tampung terlebih dahulu. Kami minta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, Mbak Rani izin menjawab pertanyaan dari Mbak. Yang pertama kan mengenai mengapa ISAE 3000 tetap diperlukan meskipun sudah ada ISA dan ISRE. ISA dan ISRE sama-sama berfokus pada laporan keuangan historis, yaitu data masa lalu yang bersifat kuantitatif dan terukur. Namun, dunia bisnis modern menuntut bentuk akuntabilitas yang lebih luas, mencakup informasi non-keuangan seperti laporan berkelanjutan, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta informasi prospektif atau kinerja operasional.
Untuk jenis informasi tersebut, ISA dan ISRE tidak lagi memadai karena tidak dirancang untuk menilai hal-hal yang bersifat kualitatif atau prospektif. ISAE 3000 kemudian hadir sebagai kerangka umum bagi semua assurance engagement selain audit dan review laporan keuangan historis, menetapkan prinsip dasar seperti etika, independensi, dokumentasi, bukti, serta bentuk laporan. Pertanyaan kedua, apakah standar internasional lain selain ISAE 3000? Ada. ISAE 3000 berfungsi sebagai payung umum dan di bawahnya terdapat standar-standar tematik yang lebih fokus, misalnya ISAE 3400, The Examination of Prospective Financial Information. Yang kedua ISAE 3410, Assurance Engagement on Greenhouse Gas Statement. Yang ketiga ada ISAE 3420, Assurance on Pro Forma Financial Information. Yang mana semua standar ini mengacu pada prinsip dasar SAE 3000. Integritas, objektivitas, kompetensi profesional, bukti yang cukup, serta pelaporan yang transparan. Fleksibilitasnya, ISAE 3000 memungkinkan adaptasi terhadap topik baru, misalnya ESG, tetapi juga menciptakan tantangan interpretasi antara praktisi karena sifatnya principle based dan tidak terlalu perspektif. Pertanyaan ketiga, bagaimana prinsip independensi dalam ISAE 3000 diuji secara nyata? ISAE 3000 mewajibkan auditor mematuhi IFAC Code of Ethics Parts A and B yang mendefinisikan dua dimensi independensi. Yang pertama, independence of mind, kebebasan berpikir dan penilaian profesional tanpa pengaruh eksternal. Yang kedua, independence in appearance, bebas dari hubungan yang dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Dalam praktiknya bahwa pengujian independensi dilakukan melalui mekanisme nyata seperti rotasi tim assurance secara periodik, pembatasan jasa non-assurance, deklarasi independensi, dan peer review atau inspeksi mutu eksternal oleh regulator atau asosiasi profesi. Kesimpulannya bahwa ISAE 3000 lahir dari kebutuhan akan kerangka assurance yang melampaui dunia audit keuangan tradisional. Ia memperluas tanggung jawab profesi akuntan untuk menjamin keandalan informasi dan keuangan yang kini menentukan reputasi dan keberlanjutan organisasi. Namun, keberhasilan penerapannya tidak ditentukan oleh teks standar, melainkan oleh sejauh mana auditor menjaga independensi, skeptisisme, profesional, transparansi, pelaporan dalam setiap engagement. Mungkin itu Mbak, jawaban dari pertanyaan Mbak Rani. Ya, terima kasih Mas Umam. Berarti untuk standar apa namanya yang ISAE 3000 ini akan dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Oke, Mbak, betul. Mengadaptasi terima kasih. topik baru. Ya, terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mbak. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita pending dulu ya. Bentar lagi adzan maghrib untuk Bapak Ibu kita semua melaksanakan semua sebentar, nanti gabung setelah seperti biasa ya, setelah sholat maghrib dan secukupnya. Nanti kita sambung lagi. Nanti terakhir saya akan memberikan apa namanya teknis untuk penugasan pekan depan ya. Pekan depan kita akan diskusi soal-soal diskusi dan juga mungkin saya akan tambahkan tadi beberapa yang Bapak Ibu telah sampaikan. Saya sudah update di SIM Bapak Ibu, Mas Mbak, apa namanya mohon gitu ya kan pertemuannya 3, 4, 5 gitu ya masing-masing. Masing-masing Bapak Ibu, Mas Mbak telah presentasi. Mohon nanti materi gitu kan diupload ke SIMAS sesuai dengan kelompok masing-masing dan juga saya dibantu notulensinya ya sebagaimana saya tadi di awal sudah sampaikan. Notulensi juga ikut diupload di SIM. Begitu nggak Bapak Ibu, kita rehat sejenak untuk persiapan sholat maghrib. Clear? Ada pertanyaan? Untuk yang notulensi dan materi itu yang mengirimkan perwakilan atau seluruhnya Prof? Karena untuk yang fast track itu belum bisa akses SIM yang semester 3. Nah, perwakilan aja kan itu kan tugas kelompok ya.
tugas kelompok perwakilan saja cukup materinya PPT kalian semua dan juga notulensinya di Word aja atau nanti kan di PDF kan nih kalau nggak salah uploadnya kan harus PDF perwakilan aja termasuk di situ yang merinci siapa penanya, soalnya seperti apa, siapa yang jawab gitu ya. Jawaban singkatnya seperti apa juga mau mudah-mudahan kalian masih punya recordnya ya. Masih ada ya, Baik. kelompok 1, 2 terutama ya. Kalau 3 kan sudah saya info tadi, insya Allah masih lah ya. Masih berlangsung sebentar. Terus kemudian itu yang, aduh maaf. Untuk pertemuan hari ini, waktunya pengumpulannya agak panjang itu bukan yang notulensi dan PPT kelompok 3 gitu ya, melainkan eh tugas yang nanti saya akan sampaikan, saya kasih prolog dulu. Saya kan selalu begitu ya. Setiap kali mau memberi penugasan harus clear gitu ya. Nanti saya kasih contoh menjawabnya dan seterusnya. Maka tugasnya menjadi tugas masing-masing individu ya. Dan nanti waktunya cukup lama, 1 pekan sebelum perkuliahan pekan depan. Berarti tepatnya hari Senin pukul 23.59.00 gitu kalian sudah harus mengumpulkan gitu ya. Tugasnya individu saya kadang-kala cek tuh gitu ya, termasuk sama kalau soal UTS gitu ya. Mana yang pakai apa namanya googling di internet misalkan gitu ya, dengan mana yang mencoba menjawab menggunakan logika sendiri gitu justru malah ya ketahuan jelas gitu ya. Poin tinggi justru pada malah dengan bahasa sendiri yang saudara sampaikan kira-kira gitu. Ya, dan juga nggak kopas pastinya ya. Jawaban boleh sama, tapi kan saudara memberikan alasan masing-masing yang itu monggo sepemahaman saudara ya dengan bahasa saudara dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu Mas Mbak ya. Untuk khusus yang pertemuan kelima tadi saya kasih waktu agak panjang karena sekaligus dengan penugasan yang nanti saya berikan untuk pekan depan ya. Saya tutup dulu ya, sudah azan maghrib. Mari kita bersama-sama merespon dengan segera dan sebaik-baiknya seruan dari Allah gitu ya. Karena itu adalah waktu terbaik untuk kita memohon gitu kan. Setiap apa yang telah kita terima dari Allah dan itu juga merupakan momen untuk bisa bersyukur atas segala hal ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti setelah sholat dan rehat sejenak. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.